Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sinti sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian ejaan dan ejaan yang disempurnakan. Yang pertama, pengertian ejaan. Ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi-bunyi, ujaran, bagaimana menempatkan tanda baca, bagaimana memotong suatu kata, dan bagaimana menggabungkan kata-kata. Ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis. Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketetapan dan kejelasan makna. Yang kedua, pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah materi pembahasan dalam ketatabahasaan Indonesia yang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatur etika berbahasa secara tertulis, sehingga diharapkan informasi tersebut dapat disampaikan dan dipahami secara komprehensif dan terarah. Ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia, ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang berlaku sejak tahun 1927. Tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1972 telah ditetapkan dan diberlakukan ejaan yang disempurnakan atau EYD yang diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat dengan EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku dari tahun 1972 hingga 2015. Ejaan ini menggantikan ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan ini digantikan oleh ejaan bahasa Indonesia sejak tahun 2015. Di sini pemateri 2 akan menjelaskan tentang sejarah ejaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an. Namun dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah, perkembangan ejaan sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu 1. Ejaan Van Ophusen. Ejaan Van Ophusen disebut juga ejaan balai pustaka. Masyarakat pengguna bahasa menerapkannya sejak tahun 1901 sampai 1947. Ejaan ini merupakan karya Van Ophusen, dimuat dalam Kitab Logat Melayu 1901. Ciri khusus ejaan Van Ophusen. Ejaan ini digunakan untuk menuliskan kata-kata Melayu menurut model yang dimengerti oleh orang Belanda, yaitu menggunakan huruf Latin dan bunyi yang mirip dengan tuturan Belanda. Huruf hidup yang diberi titik 2 di atasnya seperti A, E, I, dan O menandai bahwa huruf tersebut dibaca sebagai satu suku kata, bukan dipotong, sama seperti ejaan bahasa Belanda sampai saat ini. Kebanyakan catatan-catatan tertulis bahasa Melayu pada masa itu menggunakan huruf Arab yang dikenal sebagai tulisan Jawi. 2. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik dimuat dalam surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Suwandi pada tanggal 19 Maret 1947. Sebab ejaan ini disebut sebagai ejaan Suwandi. Sistem ejaan Suwandi merupakan sistem ejaan Latin untuk bahasa Indonesia. Ciri khusus ejaan Republik atau Suwandi. A. Huruf O, E dalam ejaan Van Ophusen berubah menada U. Tanda trema pada huruf A dan I dihilangkan. C. Koma ain dan koma hamzah dihilangkan. Koma hamzah ditulis dengan K, misalnya kata menjadi kata. Huruf E keras dan E lemah ditulis tidak menggunakan tanda khusus, misalnya ejaan seekor dan sebagainya. E. Penulisan kata ulang dapat dilakukan dengan dua cara, contohnya berlari-larian menjadi berlari-larian. Penulisan kata majemuk dapat dilakukan dengan tiga cara, contohnya tata laksana menjadi tata laksana atau tata laksana. G. Kata yang berasal dari bahasa asing yang tidak menggunakan E lemah
atau pepet dalam bahasa Indonesia ditulis tidak menggunakan e lemah. Misalnya putra bukan putera, praktek bukan praktek. 3. Ejaan Malindo. Ejaan Malindo atau Melayu Indonesia adalah suatu ejaan dari perumusan ejaan Melayu dan Indonesia. Perumusan ini berangkat dari Kongres Bahasa Indonesia tahun 1954 di Medan, Sumatera Utara. Ejaan Malindo ini belum sempat diterapkan dalam kegiatan sehari-hari karena saat itu terjadi konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia. 4. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ejaan baru itu berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. Bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Suwandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Pendidikan dan Kebudayaan menerbitkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disederhanakan dan disempurnakan dengan penjelasan kaidah penggunaan yang lebih luas. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 memberlakukan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah. Revisi 1987. Pada tahun 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Keputusan Menteri ini menyempurnakan Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan edisi 1975. B. Revisi 2009. Pada tahun 2009, Menteri Pendidikan Nasional mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri ini, maka ejaan yang disempurnakan edisi 1987 diganti dan dinyatakan tidak berlaku. Ke materi terakhir. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan huruf, kata, dan tanda baca yang sesuai dengan EYD. Pertama, dalam penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama unsur nama jabatan, digunakan pada huruf pertama nama bangsa, digunakan pada huruf pertama setiap bentuk unsur ulang sempurna, dan digunakan pada penulisan kata depan dan kata sambung. Penulisan huruf miring. Huruf miring digunakan pada penulisan nama buku, penulisan penegasan kata dan bahasa asing, dan penulisan kata ilmiah. Tanda baca, di antaranya tanda titik, digunakan pada akhir kalimat, akhir singkatan nama orang, dan akhir singkatan nama gelar. Tanda koma, digunakan di antara unsur pemerincian bilangan dan kalimat yang setara. Tanda titik dua, digunakan pada suatu pernyataan lengkap. Tanda hubung digunakan pada unsur kata yang terpisah karena pergantian barisan dan digunakan pada kata ulang. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya. Tanda seru digunakan pada pernyataan yang berupa seruan. Tanda kurung digunakan pada tambahan keterangan. Tanda petik digunakan pada sebuah pembicaraan, dan tanda miring digunakan pada penomoran kode surat dan pergantian kata per dan atau. Penggunaan EYD pada singkatan dan akronim. 1. Singkatan. Penulisan singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Namun penulisan singkatan pada mata uang dan lambang kimia tanpa diikuti tanda titik. Kedua, akronim. Penulisan akronim yang berupa nama diri dan gabungan suku kata ditulis dengan awalan huruf kapital, namun
Jika tidak berupa nama diri dan gabungan suku kata ditulis dengan tidak menggunakan huruf kapital. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.